dianya berputar pada porosnya inilah, maka inilah yang disebut dengan rotasi bumi. Apa tadi rotasi bumi? Bumi berputar pada porosnya. Berapa waktu yang diperlukan? 24 jam atau sehari semalam, ya. Nah, bumi ini juga berputar mengelilingi matahari. Anggap aja ini mataharinya, ya. Nah, sekarang matahari juga berputar. Nah, berotasi terhadap dirinya sendiri. Dia juga berputar, ini berputar begini. Nah, sedangkan ketika dia berputar mengelilingi matahari penuh, jadi anggaplah dari titik sudut ke sini terus sampai kemari, inilah yang dinamakan dengan revolusi bumi. Apa tadi? Apa tadi revolusi bumi? Berputarnya bumi mengelilingi matahari. Berapa lamanya yang diperlukan? 1 tahun. Jadi bumi ini melakukan berapa gerakan? 2. Apa tadi? Rotasi bumi dan revolusi. Nah, ibu kenalkan 2 dulu. Udah ya? Bisa? Apa? Coba ibu ulang sekali lagi. Hanif, apa yang dimaksud rotasi bumi? Rasya? Bumi mengitari pada porosnya. Novita, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Bumi mengitari porosnya. Bumi mengitari porosnya. Dalila? Bumi mengitari pada porosnya. Sisi? Bumi mengitari porosnya. Bumi mengitari porosnya. Bumi mengitari porosnya. Sedangkan yang dimaksud dengan revolusi bumi, Sisi? Bumi mengelilingi matahari. Dalila? Bumi mengitari matahari. Bumi mengitari matahari. Bumi mengitari matahari. Bumi mengelilingi matahari. Bola yang berwarna oranye ini kita anggap sebagai Matahari. matahari. Sedangkan bola yang berwarna biru kita anggap sebagai Bulan. Kita anggap sebagai Bumi. bumi. Matahari mengeluarkan cahayanya sendiri, sedangkan bumi tidak mengeluarkan cahaya karena bumi termasuk planet. Nah, sekarang perhatikan. Bagian yang terkena dengan cahaya matahari akan menjadi terang. Ketika terang, maka itulah yang disebut dengan terjadinya siang. Sedangkan daerah yang tidak terkena cahaya matahari berwarna gelap, inilah yang menjadi malam. Jelas di sini? Nah, maka akibat rotasi bumi mengakibatkan terjadinya apa ini? Siang dan malam. Itu yang pertama. Ya, kenapa bisa terjadi siang dan malam? Karena ada bagian bumi yang terkena sinar matahari dan ada bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari. Kalau ini terjadinya siang dan malam, kira-kira waktunya sama enggak? Tidak sama, ya. Nah, karena tidak sama, maka itulah yang menjadi faktor kedua akibat rotasi bumi. Terjadinya perbedaan waktu. Apa tadi? Terjadinya perbedaan waktu. Nah, dari 2 ibu kasih tadi, coba ulangi. Apa akibat rotasi bumi? Terjadinya siang dan malam. Mengapa bisa terjadi siang dan malam? Karena ada sebagian matahari dan ada sebagian bumi yang terkena sinar matahari menjadi Siang. yang tidak terkena sinar matahari menjadi malam. Akibat yang kedua apa? Terjadinya perbedaan waktu.
Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang fenomena terjadinya gerhana. Nah, ketika matahari, di sini matahari Ibu simbolkan dengan senter, dan bola yang kecil itu adalah bulan, yang di ujung yang dipegang sisi itu adalah bumi, dalam satu garis lurus, jadi matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana apa, Nana? Gerhana Matahari. Gerhana matahari. Iya, gerhana matahari. Mengapa bisa terjadi gerhana matahari? Karena cahaya matahari yang seharusnya langsung sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, coba kalian perhatikan di bola yang besar. Ada tidak bayangan bola yang kecil? Ada. Berwarna? Hitam. Berwarna hitam atau gelap. Yang berwarna gelap atau hitam itulah di tempat daerah yang terjadi gerhana matahari. Jadi gerhana matahari tadi terjadi apabila matahari terhalang oleh bulan. posisinya matahari, bulan, bumi dalam satu garis lurus. Maka akan terjadi Gerhana matahari. ya, pintar anak-anak ibu. Gerhana bulan, yaitu ketika matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus. Nah, terjadinya gerhana bulan yaitu ketika sinar matahari yang seharusnya langsung sampai ke bulan terhalang oleh bumi, sehingga kita bisa melihat di bulan nampak sangat gelap. Nah, ulang sekali lagi, terjadinya gerhana bulan yaitu ketika Matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Ya, pintar anak-anak ibu semua.